Bila kau suka hati bilang bisa, bisa. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang bisa, bisa. Kalau kau suka hati belajar PAI, ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati belajar PAI, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan saya, Bu Sariul Hikmah, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Dan hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 5, yaitu Cinta Nabi dan Rasul. Sudah masuk sub kedua, yaitu mentelaudani kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu agar apa yang kita terima nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku yang luar biasa, kita tengadahkan tangan ke atas dan kita tundukkan kepala untuk posisi berdoa dengan hikmah. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku yang sekalian sangat luar biasa, kenalkah kalian dengan Nabi Musa? Yep, luar biasa. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang dipilih oleh Allah, dan karena perintah Allah, ibunya harus menghanyutkan Nabi Musa ke laut atau ke sungai Nil, karena untuk melindungi kekejaman Fir'aun yang ingin membunuh bayi laki-laki. Nah, seperti apa kisahnya? Kita bisa menyimak bersama-sama. Yuk kita simak kisah mentelaudani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di Mesir di masa kerajaan Raja Fir'aun, raja yang memimpin dengan lalim, dengan kejam dan semena-mena pada rakyatnya. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada saat pemerintahan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang lalim, raja yang semena-mena terhadap rakyatnya, raja yang kejam dan juga mengaku Tuhan. Bangsa Mesir menyembah berhala dan mentuhankan Raja Fir'aun. Suatu hari, ahli nujum Raja Fir'aun menghadap Raja Fir'aun dan menerjemahkan takwil mimpinya. Laporan para nujumnya membuat Raja Fir'aun menjadi gelisah dan ketakutan. Maka dia mengumpulkan semua pejabatnya dan memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari wanita-wanita yang hamil dan melahirkan bayi laki-laki agar dibunuh, sehingga kekuasaannya tetaplah aman. Mendengar perintah tersebut, ibu Nabi Musa Yukabat menjadi gelisah. Dia ketakutan jika bayinya lahir laki-laki, maka Raja Fir'aun akan membunuhnya. Hari itu pun terjadi. Yukabat melahirkan bayi laki-laki. Hatinya bahagia
sekaligus ketakutan. Kemudian Allah menurunkan ilham pada ibu Musa agar anaknya Musa kecil dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh Allah sehingga dia dialirkan ke sungai menuju istana Raja Fir'aun dan ditemukan oleh seorang wanita bernama Asia, yaitu istri Fir'aun. Asia begitu bahagia memiliki Musa kecil, dan dia merayu suaminya, Raja Fir'aun, agar mau memelihara Musa kecil dan tidak membunuhnya. Karena rayuan istrinya, akhirnya Raja Fir'aun pun mengangkat anak Nabi Musa, membesarkan dia dan memberikan hidup yang layak. Setelah perdebatan tersebut, akhirnya Raja Fir'aun pun mengalah pada Asia dan mengangkat Musa kecil menjadi putranya. Semua wanita dipanggil untuk menyusui Musa kecil. Namun Musa tetaplah menangis dan tidak ingin menyusui. Hingga akhirnya datanglah wanita yang bernama Yukabat. Setelah wanita itu menyusui Musa, Musa kecil pun terdiam. Selanjutnya Asia meminta Yukabat tinggal di istana agar mengasuh dan menyusui Musa kecil. Namun Yukabat pun menolaknya dengan halus. Keinginan Yukabat pun akhirnya disetujui oleh Asia, istri Fir'aun, sehingga Nabi Musa kecil pun dibawa pulang oleh ibunya Yukabat. Setelah masa menyusui berakhir, Yukabat pun mengembalikan Nabi Musa kepada Asia. Melihat kelucuan Nabi Musa, Asia pun mencoba meminta Raja Fir'aun untuk menggendong Musa. Dan saat Musa dalam gendongan Fir'aun, tangan mungilnya menarik jenggotnya hingga berdarah. Dan itu membuat Raja Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Nabi Musa. Melihat itu, Asia pun memiliki ide agar Nabi Musa tidak jadi dibunuh. Kemudian Asia pun memberikan Nabi Musa roti dan bara api. Namun yang dipilih Nabi Musa adalah bara api yang kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Sontan Nabi Musa pun menangis karena kepanasan. Setelah itu Asia pun menjelaskan pada Raja Fir'aun bahwa Nabi Musa hanyalah bayi biasa. Akhirnya Raja Fir'aun pun mengambil Nabi Musa menjadi putranya dan memaafkannya, memberi pelajaran ilmu pengetahuan dan ilmu kanuragan. Nabi Musa tumbuh menjadi dewasa, dan saat dia dewasa, dia berjalan-jalan menuju Mesir di luar kerajaan. Dan saat itu dia melihat dua laki-laki yang sedang berkelahi. Satunya bangsa Mesir dan satunya bangsa Israel. Saat Nabi Musa mengetahui dirinya adalah bangsa Israel, maka dia pun
mencoba membela kaumnya, dan tanpa sengaja dia pun menghantam kaum Mesir hingga meninggal. Nabi Musa pun ketakutan, dan seseorang menyuruh Nabi Musa untuk pergi. Dalam pelarian, Nabi Musa pun bertemu dengan dua wanita yang sedang menunggu untuk mengambil air untuk ternaknya. Ya, di negeri Madian. Nabi Musa pun menghampiri dua wanita itu dan bertanya mengapa mereka hanya diam saja. Seketika itu Nabi Musa pun membantu kedua gadis itu untuk mengambil air berdesakan dengan pengembala lainnya dan memberikan air pada ternak dua gadis tersebut. Kedua gadis yang ditolong Nabi Musa pulang ke rumah dan menceritakan kisahnya kepada ayahnya, yang ternyata adalah seorang nabi, Nabi Syuaib. Kemudian mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya dan memberikan pekerjaan serta menikahkannya dengan salah satu putrinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul, Allah memberikan dua mukjizat. Yang pertama yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan juga tangan Nabi Musa yang bisa mengeluarkan cahaya. Dua mukjizat yang akan digunakan oleh Nabi Musa ketika dia berdakwah kepada Raja Fir'aun dan mengajak Raja Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Setelah Allah memilih Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi, Allah pun memberikan mukjizat, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Dua mukjizat yang akan melindungi Nabi Musa dari ketakutan ketika dia berdakwah pada Raja Fir'aun, mencoba untuk menyadarkan Raja Fir'aun bahwa Tuhan alam semesta adalah Allah. Kedatangan Nabi Musa bersama Harun menghadap Raja Fir'aun membuatnya marah dan menganggap Nabi Musa sebagai tukang sihir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Pertempuran antara Nabi Musa dan para penyihir milik Raja Fir'aun pun terjadi. Para penyihir Raja Fir'aun melempar tali-tali kecil yang berubah menjadi ular kecil. Namun tanpa ketakutan, Nabi Musa pun melempar tongkatnya, dan ajaibnya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua ular-ular kecil ciptaan penyihir Raja Fir'aun. Para penyihir itu pun akhirnya mengakui dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Dan itu membuat Raja Fir'aun semakin marah dan membunuh, menyakiti semua para penyihirnya dan juga kaum Bani Israel yang beriman pada Nabi Musa. Kedoliman Raja Fir'aun pun merajalela, sehingga kaum Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, tak lagi bisa bertahan. Kemudian dengan perintah Allah, Nabi Musa pun
diminta untuk pergi bersama kaumnya meninggalkan Mesir. Melihat berita itu, Fir'aun dan tentaranya melakukan pengejaran, dan mereka terus mengejar hingga di tepi Laut Merah. Pengikut Nabi Musa merasa ketakutan dan kebingungan. Dia akan ditangkap dan akan dibunuh oleh Raja Fir'aun jika tidak bisa melewati lautan tanpa perahu maupun kapal. Allah pun memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengetuk tongkatnya ke tepi Laut Merah. Dan dengan kehendak Allah, Laut Merah pun membelah dan menjadi jalanan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa beserta kaumnya. Mereka pun terus melewati Laut Merah hingga dia terkejar oleh Fir'aun dan para prajuritnya. Dan saat Raja Fir'aun dan para prajuritnya masih berjalan di tengah-tengah Laut Merah, Allah mengubah Laut Merah menjadi lautan kembali, dan hancurlah semua pasukan Raja Fir'aun. Bahkan sebelum Raja Fir'aun pun tenggelam, dia beriman pada Allah dan memohon pertolongan. Tapi sayangnya semua itu terlambat. Allah tidak menerima tobat Raja Fir'aun. Dan saat Raja Fir'aun mulai tenggelam, dia mulai beriman dan mengakui kekuasaan Allah. Sayangnya, taubat Raja Fir'aun tidak diterima oleh Allah. Maka hancurnya kekuasaan Raja Fir'aun, tenggelamnya Raja Fir'aun bersama prajuritnya pun diselamatkan jasadnya oleh Allah, agar Allah memberikan peringatan pada manusia sesudahnya bahwa adanya Fir'aun yang mengaku Tuhan itu nyata, sehingga kita bisa belajar dari semua kisah Nabi Musa alaihissalam dan tetap mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian yang hari ini masih tetap semangat belajar jarak jauh, dari kisah tersebut, dari pembelajaran hari ini kita akan ambil kesimpulannya bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, sifat terpuji tersebut harus kita tauladani dan kita tiru. Sifat apa saja itu? Yaitu yang pertama, sifat keberanian beliau, keberanian untuk menghadapi kezaliman. Kezaliman harus dilawan, dan keberanian beliau itu sangat luar biasa. Yang kedua, yaitu Nabi Musa yang suka menolong. Siapapun dia menolong, entah laki-laki, entah perempuan. Nabi Musa menolong tanpa pamrih. Nah, dua sifat itu yang harus kita ikuti sebagai anak muslim dan muslimah yang luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita ucapkan bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anakku sekalian, semoga pembelajaran hari ini, ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.